Saya tak beranak lagi, yang sakit, tahu enggak abang sakit katanya. Besok 3 bulan mengandung lagi. Tapi katanya enggak mau, terpaksa lah Ustaz katanya. Itu namanya taubat ibu melahirkan. Maka Ustaz Jeffrey Al-Bukhari kan itu lagunya. Ibu kaulah manusia yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi. Karena 4 orang anaknya. Padahal sudah taubat. Itu nama taubat ibu melahirkan. Kalau betul-betul taubat, jangan ikuti lagi. Betul-betul buang jauh-jauh. Pernah syirik, buang jauh-jauh. Pernah ikut riba, buang jauh-jauh. Jangan ikut lagi. Dia melaporkan, dulu Ustaz, waktu zaman jahiliyah saya Ustaz. Ampun Ustaz, katanya. Saya, karena suami saya agak nakal, saya obati ke dukun Ustaz. Kata dukun, ibu nanti bawa beras. Beras ini nanti ibu cari ayam yang sedang mengeram. Taruh di dekat ayam mengeram 21 hari bersama beras. Setelah itu ibu ambil beras, ibu masak. Setelah ibu masak itu ibu langkai 3 kali. Karena suaminya cewek tahu ya Pak. Setelah dilangkai 3 kali, ya ibu kasihlah sama suami ibu. Sudah dimasak dilangkai 3 kali Pak. Sedangkan tidak dilangkai, kurus terus suami, ikut dilangkai pula. Ada dibuat orang Ustaz, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Dan pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta hidayahnya, sehingga kita masih bisa meninggalkan nafsu syahwat tidur kita untuk datang ke rumah Allah, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sama pahalanya dengan melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang Allah muliakan, kajian kita pada subuh ini dengan tema 7 dosa besar yang mesti kita jauhi, yang membinasakan kehidupan manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam hadisnya, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian perkara 7 dosa yang membinasakan kalian. Kalau kita melakukan dosa ini, dunia binasa, akhirat binasa. Kalaulah dokter mengatakan kepada kita ketika kita berobat, Bapak jangan makan jerewan dulu, jangan makan santan dulu, jangan minum pakai gula dulu. Kenapa? Nanti takut binasa. Yang binasa itu jasad. Sehingga kita mengikuti pola hidup Dr. Zaidul Akbar. Sahur hanya pakai tempe, tapi tak digoreng. Karena orang banyak ingin hidup seperti itu, tak makan minyak-minyak. Karena kita takut badan ini jadi binasa.
Jadi memperturutkan makan, tidak memperhatikan makanan yang masuk akan membinasakan tubuh. Kalau tubuh itu binasa, kalau tubuh sudah sakit, maaf cakap, jangankan mungkin orang lain, kadang-kadang istri kita kalau kita sudah sakit, mungkin mulai akan menjauh dari kita. Kemarin di rumah sakit Prima Pekanbaru, seorang bapak yang dekatan dengan keluarga sakit. Ketika dia mau buang air besar, istrinya ada, tapi diupah orang lain. Asal BAB, istrinya lari, benci. Nah, baru disuruh yang laki-laki yang dibayar tadi. Nah, seperti itu ketika bapak itu masih punya duit. Duit masih ada, masih bisa menggaji orang. Sempat kita tak lagi punya duit, dapat pula istri keturunan Abu Lahab. Sia-sialah hidup kita. Mungkin kita diantarkan ke panti jompo di Simpang 3 sana. Kalau untuk bersyukur sesekali jalan ke panti jompo Simpang 3. Berdialoglah sebelum berbuka puasa dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang hidup di sana. Menangis kita dibuat. Anaknya banyak yang hebat, yang kaya ada, yang hebat ada. Keinginannya bukan, walaupun terjaga ada buah-buahan yang dia makan, tapi bukan itu yang mereka cari. Mereka di akhir hidupnya itu, akhir usianya ingin hidup bersama anak, tapi anak tak mau hidup dengannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk perkara jasad saja kita takut, apalagi membinasakan ini, membinasakan dunia binasa, akhirat binasa. Apa 7 dosa yang kata Nabi yang bisa membinasakan manusia? Yang pertama kata Nabi, asyirku billah, melakukan kesyirikan. Kalaupun malam kita qiyamul lail, kan malam ketika kita Ramadan ini malam qiyam, siangnya siang. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan dosa yang telah berlalu, dihapuskan. Nah, barang siapa yang siam, man siyama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan juga dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di beberapa masjid kami keliling di kota, di kabupaten-kabupaten, itu sebelum sholat Isya itu ada muazin yang membacakan istighfar, tapi tidak di seluruh masjid. Astaghfirullahalazim taubaka min kullin zambil azim. Itu dibacakan sebelum sholat Isya, dibacakan Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan dosa kami, ya Allah, min kulli dzambin azim, dosa kami banyak ya Allah. Setiap menjelang Isya itu dibaca. Jadi ketika kami keliling-keliling, itu banyak model bacaan salawat. Ketika sholat tarawih juga banyak. Kalau di daerah Kampar Kiri, nah, kalau kita kan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau tempat lain beda pula. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu. Ada juga gitu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa perkara yang pertama yang membinasakan manusia? Yang pertama melakukan kesyirikan. Kalau tidak berhenti perkara syirik ini, puasa dilakukan, qiyamul lail jalan, kata Nabi, hidup akan menjadi binasa. Wa habita a'maluhum ulaika habitat a'maluhum. Amal manusia akan bisa menjadi binasa, amal bisa menjadi habis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menserikatkan Allah dengan sesuatu. Ini pesan Luqman kepada anaknya.
Ini perkara yang pertama membinasakan manusia, melakukan bentuk kesyirikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kadang-kadang kita yang juga rajin beribadah kepada Allah, kadang-kadang mudah ngomong dengan kawan kita. Ketika kita diberikan cincin, ada kawan memberi cincin dari pulau di luar sana. Pak, pakailah cincin ini katanya. Saya yakin nih sejak Bapak pakai cincin ini, pasti istri Bapak takut dengan Bapak. Dipakailah cincin, tentu takut. Batunya sebesar telur itik. Takut. Asal banyak cerita isinya diginikan pula. Jadi kalau ada keyakinan dengan batu, dulu kan musim batu, hilang musim batu. Datang musim lato-lato kan. Nah, kan dunia itu makin musim-musim. Waktu musim batu banyak orang yang syirik. Jadi ketika kita meyakini dengan benda-benda seperti itu, ini yang membuat kita menjadi binasa. Maka Nabi menyuruh ijtanibu, jauhi dosa-dosa seperti itu. Maka kami dulu waktu kuliah di Pekanbaru, kami ditelepon oleh bapak, disuruh ke rumah sakit Tabrani. Ustadz, bisa ke rumah sakit? Ngapa pak? Itu ada kakek saya Ustaz, sudah lama sakaratnya juga tak mati-mati. Sana saya dari Simpang 3, kita berani bacakan Yasin ke telinganya, juga tak mati-mati. Pulang saya, udah mati pak? Belum Ustaz katanya. Lama. Kalau di kampung-kampung, maaf cakap, kalau orang yang seperti itu, bahkan atap rumah dibuka tuh pak. Dibuka satu juga belum juga mati, dibuka semuanya juga tak mati. Jadi kata orang-orang, ini mungkin ada nuntut ilmu entah apa yang dituntut ini. Bayangkan, itu membinasakan manusia, binasa. Maka mesti kita bertaubat dari perkara-perkara yang syirik. Mungkin syirik itu dalam bentuk benda, contoh cincin. Mungkin itu dalam bentuk keris kecil yang mungkin kita simpan. Mungkin pernah kita menanam kepala kerbau ketika kita membuat pondasi rumah. Ada juga orang buat pondasi rumah ditanam kepala kerbau. Maka istrinya melawan tiap hari. Karena kepala kerbau ditanam, ditunduk tanduknya suaminya. Akan ada orang yang meyakini seperti itu, rumah itu tidak diganggu, tanam tanduk kerbau dalam rumah. Ini perkara syirik yang masih dilakukan hari ini. Maka ini membinasakan. Maka dosa syirik itu dalam Al-Quran diceritakan, Allah tidak mengampuni dosa syirik kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Artinya dosa syirik pun sebenarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ruh sampai ke kerongkongan. Jadi kalau pernah semasa hidup kita pernah mungkin dulu entah apa yang ditanam di tubuh kita, entah apa bacaan-bacaan dikasih orang. Ada juga bentuk bacaan itu kan. Bentuk bacaan itu kalau ingin menghadapi orang, baca ini. Kalau mau menghadapi bos, ini baca. Bacaannya itu pantun, tapi sudah banyak dalam pantun itu bercampur bau. Hai Datu Hitam, panjang lidah, panjang jenggot. Muhammad memakan, Allah meminum. Baru diketok pintu bosnya. Jadi kalau ada orang yang masih memakai itu, ini yang mengakibatkan kita menjadi binasa. Sempatlah mati kita dalam keadaan syirik, tak selamat hidup. Tak selamat. Maka sebelum mati itu buang. Bapak yang punya mungkin batu kelapa, kan ada orang dapat kampung batu kelapa kan, maka habis sholat subuh ini serahkan dengan saya. Ustaz bawa apa? Ustaz campakkan nanti. Ini yang mesti kita harus jauhi bersama. Apa dosa-dosa syirik?
Termasuk mungkin istri yang pernah juga melakukan kesyirikan gara-gara mungkin pernah mengobati suami. Seorang ibu yang pernah hijrah, dia melaporkan, dulu Ustaz waktu zaman jahiliyah saya Ustaz, ampun Ustaz katanya, saya karena suami saya agak nakal, saya obati ke dukun Ustaz. Kata dukun, ibu nanti bawa beras. Beras ini nanti ibu cari ayam yang sedang mengeram, taruh di dekat ayam mengeram 21 hari bersama beras. Setelah itu ibu ambil beras, ibu masak. Setelah ibu masak itu ibu langkai 3 kali. Karena suaminya cewek tahu ya Pak. Setelah dilangkai 3 kali, ya ibu kasihlah sama suami ibu. Sudah dimasak dilangkai 3 kali Pak. Sedangkan tidak dilangkai, kurus terus suami, ikut dilangkai pula. Ada dibuat orang Ustaz, ada. Jadi dunia yang sudah berusia, artinya 2023 hari ini, masih ada orang melakukan kesyirikan, masih. Maka inilah mesti harus kita bertaubat, buang, beristighfar banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kami diundang ceramah di Muara Peti. Muara Peti sana di Bangkalan masuk ke dalam, jauh. Itu sebelum setelah makan siang, doa mau dibaca, datang mangkok api Pak, dalam piring, asapnya banyak, dikasih itu, kemenyan, dikasih depan Ustaz, banyak asapnya. Disuruh, kalau seperti itu syirik tidak Ustaz? Kalau sekedar niatnya hanya untuk harum-haruman itu tak syirik. Tapi kalau ada niat yang salah, dikasih harum-haruman supaya ruh-ruh itu datang ke rumah, itu yang disebut dengan syirik. Ini yang membinasakan manusia ini. Beberapa tempat kami tengok setelah jenazah meninggal, banyak kadang-kadang ibu-ibu setelah suaminya masuk ke dalam liang lahat, kata ibu di atas, ambil badan tanah, ambil tanah badan. Itu diambil tanah badan. Kami belum mendapatkan dalil dari Rasulullah SAW, hadis Nabi, kalau meninggal suami ambil tanah badan. Tidak, tak pernah diajarkan Rasul. Ketika saya tanya, untuk apa tanah badan sebenarnya? Kan tanah badan itu dikepal, dibawa pulang oleh istrinya. Kata orang, tanah badan itu dibawa pulang untuk dimandikan kepada istri, supaya mudah melupakan suaminya. Aikolah Pak. Apa CPT siang malam, mati awak, adicai tanah badan, dimandikan, supaya melupakan kita, supaya copek belaki baru. Ada orang yang kayak gitu Ustaz, ada. Maka kalau gara-gara itu dibuat, tak pernah dibuat Nabi, itu melakukan kesyirikan, tanah badan yang meninggal itu. Ini yang mesti harus dijauhi, karena ini sangat membinasakan hidup manusia, perkara syirik ini. Ada syirik dalam bentuk bacaan, ada dalam bentuk benda, ada yang ditanam, banyak macam. Mesti kita harus jauhi. Kalau di kampung-kampung dulu ketika lahir anak itu dikasihlah tali hitam, ada di sini, ada di sini, ada di pinggang. Kalau ibu-ibu mau bawa anak ke rumah, keluar rumah, itu supaya tidak diganggu katanya, bawang putih. Bawang putih, kasih pula gunting, akan ditaruh di bawah. Maka keyakinan kita bawang putih menjaga anak kita supaya tidak diganggu, itu yang syirik itu. Jadi apa yang harus dibaca Ustaz? Ya baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi bawa anak. Itu masih ada. Di beberapa tempat itu masih ada. Ini yang mesti harus dijauhi. Karena kata Nabi, jauhi, hati-hati kata Nabi. Ini membinasakan hidup kalian. Binasa hidup kita. Susah kita
beramal pada bulan suci Ramadan, siang malam kita beramal, menahan lapar, menahan haus, bersedekah, baca Quran, qiyamul lail, tahajud lagi, witir lagi, tapi habis binasa amal kita hanya gara-gara perkara syirik yang pernah kita lakukan. Maka bertaubat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka pada bulan suci Ramadan ini yang Allah hapuskan itu dosa apa Ustaz? Dengan amal-amal yang banyak ini dosa kecil, dosa besar hanya dihapus oleh Allah dengan cara bertaubat. Taubat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang pertama, yang mesti dosa, yang mesti kita hindari, yang membinasakan manusia. Yang pertama adalah asyirku, melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, dulu saya pernah menjaga rumah orang kaya di Pekanbaru waktu kuliah. Saya habis kuliah, saya masih menjaga rumahnya. Rumah itu mau dijual. Mau dijual. Kata bapak yang sudah pindah ke provinsi lain, Ustadz, tolong bawa tanah rumah itu ke Bengkulu. Saya bawa tanah rumah ke Bengkulu. Rupanya dibaca-baca oleh dukun di Bengkulu sana, supaya rumah itu terjual. Saya mulai ngajar rumahnya 2002. Sampai sekarang 2023 belum juga terjual. Sudah dibaca-baca tuh tanah tuh, dibawa pakai pesawat Pak, tanah segumpal tuh dibawa ke Bengkulu, pulang lagi disuruh lagi juga. Maka perkara-perkara itu mesti kita hati-hati. Termasuk pedagang. Di ketika dagangan ada orang laris, oh itu ada sirik-siriknya Ustaz. Dia punya minyak gajah. Maka banyak gajah mati itu kan, itulah Pak, dicari minyak gajah. Jadi kalau jualan pakai minyak gajah, yakin dengan minyak gajah itu Allah berikan saja kekayaan, Allah lariskan. Tapi nanti ini hati-hati, amal manusia akan habis. Ada keyakinan kepada minyak gajah. Dan kadang-kadang ada minyak itu yang kadang dioleskan di alis mata. Ibu-ibu dulu sebelum dapat suami orang kaya, kata dukun itu, ibu sebelum keluar rumah oles nanti minyak apa di apa ibu? Ada pula bacanya ikan sepat, ikan patin, ikan sembilang. Ini yang mesti harus dijauhi. Yang kedua, apa perkara mesti dijauhi? Yang kedua kata Nabi, dosa besar yang mesti dijauhi itu adalah as-sihru, melakukan sihir. Jadi melakukan sihir itu, ada sihir itu di zaman Nabi, Nabi kan kena sihir melalui apa, miang kurmah itu Nabi disihir, diracuni waktu itu dulu. Adalah bentuk makanan, diberikan sihir, ada pakai kuku, ada pakai darah, dikasih minum dalam teh. Ini dosa besar yang membahayakan. Maka ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melakukan ini, di dunia kita binasa, di akhirat juga binasa. Dua binasa, kedua-duanya binasa. Maka termasuk kita yang mendatangi tukang sihir. Jangankan tukang sihir, datang kepada dukun, kemudian kita percaya kepadanya, 40 hari 40 malam solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ketika ada kurban di sebuah masjid itu, kerbau hilang. Mau disembeli, hilang kerbau kelompok itu. Dikejar sampai ke hutan-hutan Pak, tidak dapat. Sampai hari ini entah kemana kerbau itu. Jadi kata pengurus kurban itu, saking bodohnya dia, ditanya pula sama dukun. Sudah kerbau hilang, duit untuk dukun lagi. Kerbau kami hilang Mbah Dukun. Ya. Mana tuh Mbah Dukun? Tak jauh tuh katanya.
Kerbau sudah hilang tak jauh katanya. Dicari. Dicari, dipakai jampi-jampi, pakai apa? Ini akan membinasakan manusia. Ini kita binasa gara-gara melakukan bentuk kesihir. Bentuk sihir kita akan menjadi binasa. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka banyak bentuk-bentuk sihir yang dilakukan oleh umat ini. Kalau dilakukan, maka ribuan tahun yang silam Rasul telah mengingatkan, kalau hidup kalian ingin selamat, mesti kalian hati-hati dalam perkara sihir, menyihir ini. Kalau bahasa kerennya hari ini adalah santet. Itulah sihir, menyantet orang. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, wa qatlul lati nafsi haramallah. Dosa yang ketiga yang membinasakan manusia, kata Nabi, itu adalah dosa membunuh manusia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kan banyak kejadian. Mencuri ikan di pasar, mencuri ikan, bunuh orang. Dibunuh orang. Dulu di daerah sebuah kabupaten di Riau mencuri kerbau, yang mencuri dibunuh, mencuri Honda dibunuh. Bayangkan. Ini bahaya. Tapi kalau ada anak-anak kita nanti, ingatkan anak-anak kita, kalau ada orang-orang mencuri kemudian kedapatan, jangan dibunuh. Agama tidak pernah menyuruh orang yang mencuri itu untuk dibunuh. Bayangkan yang akan kita pertanggungjawabkan besok di hari kiamat. Kita yang ikut nyiram dengan minyak bensin, kita yang ikut mengambil batu memukulkannya, padahal kita ingin diingatkan oleh Rasulullah, jauhi itu, kata Nabi. Apa yang mesti dijauhi? Membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti hati-hati ketika kita membunuh manusia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sudah banyak kejadian ini tak sesuai. Kadang-kadang yang dicuri sandal juga dibunuh orang. Berapa orang ikut? Itu kena 10 orang, 20 orang ikut. Ada yang dibakar dengan bensin. Masya Allah. Mesti kita ingatkan, ini akan membinasakan kita. Besar pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kalaulah di dunia kita pernah membunuh orang lain. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka mesti harus hati-hati. Karena dalam Al-Quran, dalam agama kita, kalau membunuh itu kan potong tangan. Kalau di hukum Indonesia, kalau mencuri itu akan dimasukkan penjara, tangan tak bisa mencuri. Mungkin ada 2 tahun. Kalau berjudi mungkin ada 6 bulan atau 8 bulan, ada hukumnya di bangsa kita hari ini. Maka mesti kita harus hati-hati tentang perkara bunuh-membunuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kadang-kadang saking geramnya orang, saking geram orang, itu kan kejadian karena sawit bapak itu hilang. Karena pencuri hari ini tak pernah takut pula, Pak. Karena dia sebelum mencuri dia makan narkoba dulu. Depan yang punya sawit itu dia mencuri. Akhirnya dikekang oleh yang pencuri yang punya lahan itu, senapang. Dikekangnya, tembaknya mati. Jadi kena itu Ustaz, iya. Karena pencuri itu, itulah yang dia dapatkan apa? Mesti potong tangan kalau hukum Islamnya. Tapi hari ini kita kadang-kadang kalau ada orang mencuri itu kalau tak sampai 2 juta. Kan ada undang-undang kan sejak kasus pencurian bambu dulu di Pulau Jawa. Nenek-nenek mencuri kayu, yang sedikit kayu kan dikeluarkan, diamandemen undang-undang itu. Akhirnya hari ini orang-orang mencuri kalau belum sampai 2 juta pun tak bisa dilaporkan. Maka pencuri juga tahu pula undang-undang itu. Malam ini kita mencuri 1.980.000. Begitulah susahnya, Pak, di bangsa yang kita cintai hari ini. Sawit seperti itu, Pak. Bagaimana orang melaporkan? Kalau sekedar 10 tandan itu tak bisa masuk polsek, Pak. Bingung kita hari ini. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka
Kalaulah kita hidup di zaman Rasulullah SAW, kata Nabi, seandainya Fatimah yang mencuri, saya yang akan langsung memotong tangannya. Tapi yang heran hari ini, mencuri ayam dibunuh, Pak. Tapi ada orang yang mencuri miliaran uang dicurinya, uang rakyat dicurinya. Bisa kadang-kadang nonton golf pula, nonton tenis pula. Berapa yang dicurinya? Inilah di bangsa kita. Maka mesti harus hati-hati. Kalau ada yang mencuri, hati-hati. Jangan main hakim sendiri, dan jangan ikut pula kita yang membunuhnya. Karena ini adalah 7 dosa besar yang mesti harus dijauhi, karena ini membinasakan hidup manusia. Maka kemarin ada orang Kampar ketika dia umroh, tak salah, entah haji atau umroh, mungkin karena taksi itu apa Pak, kencang, tabrak, akhirnya mati Pak. Jadi kalau membunuh orang itu memang hukum mati, juga dihukum mati. Itu di Arab sana. Tapi bisa itu dimusyawarahkan. Kalau ikhlas nanti, berapa akan diberinya? Entah 500 juta, entah 1 miliar. Itu tak jadi dibunuh. Ditanya dengan keluarga. Tapi jangan pula nanti karena ini mahal dibayar, jangan nanti waktu umroh bapak cari taksi kencang karena istri marah-marah terus. Bapak adapkan badan bapak ke sana. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini perkara yang ketiga yang membinasakan manusia adalah membunuh manusia yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa aqallu malal yatim, memakan harta anak yatim. Bagaimana anak yatim ini Ustaz? Anak yang meninggal ayahnya belum balik berakal, itu disebut dengan anak yatim. Itu definisi yang paling pas. Jadi menurut fikih, anak yatim itu anak yang meninggal ayahnya yang belum balik berakal. Kalau perempuan belum haid, kalau laki-laki belum bermimpi, itu disebut anak yatim. Yang tak boleh apa? Memakan harta anak yatim. Ada orang-orang hari ini makan anak yatim, ada. Ketika duitnya dia dapat anak yatim itu duit 10 juta. Kata mak, biar mak pegang katanya. Mama pegang ya nak, dibeli handphone yang 6 juta oleh mak. Selfie ya. Video call dengan orang. Ini hati-hati. Tapi kalau ibu itu sama rumah dia tukang masak anaknya, itu tidak makan harta anak yatim. Ini yang mesti harus ditakuti. Bahaya Ustaz, memakan harta anak yatim, bahaya. Bahkan termasuk makan harta anak yatim itu adalah seorang bapak yang memiliki anak. Kita umpamanya 3 orang adik beradik telah diberi harta oleh ayah kita sebelum meninggal, satu. Meninggal adik kita, padahal sudah dijatakan dimakan oleh om ini, pamannya memakan harta, tidak dikasihkan kepada anak, tidak dikasihkan. Ini membinasakan Pak. Maaf cakap, belum lagi nanti di akhirat, di dunia itu sudah banyak orang-orang yang binasa, hidupnya tak selamat gara-gara memakan harta anak yatim. Maka mesti harus hati-hati. Bahaya memakan wa ta'kuluna turasa aklan lama. Manusia itu dihinakan oleh Allah karena memakan harta warisan secara zalim. Apalagi itu hak anak yatim. Maka kami sebenarnya tidak setuju anak yatim itu disuruh berdiri memegang kantong. Ada acara penyantunan anak yatim, kan dibuat kayak gitu, dikasih kantong. Maka anak yatim itu kalla balla tukrimunal yatim, maka hidup kalian akan hina kata Allah, karena kalian tidak memuliakan anak yatim. Kenapa mereka tak memuliakan anak yatim? Kan banyak anak-anak yatim itu tidak dimuliakan. Ada yang mengazab anak yatim. Disuruh pengurusan yatim, Pak, nanti suruh anak-anak yatim nanti ke rumah saya jam 1 siang. Sampai anak yatim ke rumahnya. Nah, sebelum kita makan,
kita baca Yasin dulu. Dikasih anak yatim satu-satu Yasin. Sudah hampir selesai Yasin, anak yatim, wah kalau makan katanya. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dah mau selesai. Shadaqallahul azim. Kata yang tuan rumah, masih 2 ronde lagi nak. Rupanya 3 kali baca Yasin. Leloyo-loyo anak yatim tuh. Ada orang mengazab anak yatim. Itu nama mengazab anak yatim. Setelah selesai 3 kali putaran baca Yasin, kan kalau 1 kali baca Yasin itu hampir 15 menit, hampir 45 menit anak yatim itu. Saking mau habis liru anak yatim. Setelah selesai, makanlah nak katanya. Setelah dibuka mihun, itu mengazab anak yatim. Ini mesti harus kita hindari. Maka bagaimana yang paling tepat pengolahan dana yatim, Ustaz? Maka anak yatim yang setelah SMA, mungkin kalau masuk SMP mungkin belum balik berakal, SMA jangan dikasih lagi jatah anak yatim. Takut dia termakan, bukan hak dia. Maka kasih jatah fakir miskin. Maaf, beberapa masjid kami tengok, yang ada di masjid itu pengurus anak yatim, tak ada pengurus fakir miskin. Maka mesti dibedakan. Bapak ini pengurus yatim, bapak ini pengurus fakir miskin. Maka ketika di beberapa daerah kami tengok, ketika ada yang santuna anak yatim, satu anak yatim dapat 5 juta. Yang anak-anak yang masih hidup ayah maknya, tapi ayahnya sakit, kena paru-paru basah, dia tak dapat 1000 koyak pun tak dapat. Apa kata anak itu kepada mak? Mak, awak tak dapat, mak? Ndak nak, ayahmu kan masih hidup. Ayahnya masih hidup tapi udah sakit, kena paru-paru basah. Tetangga dapat, 3 orang adik-beradik dapat 15 juta, Pak. 1 orang 5 juta. Apa kata anak orang miskin tadi? Kalau gitu mah bagus doakan aja ayah mati gitu. Dosa siapa sebenarnya? Dosa masyarakat. Di sini ada kotak fakir miskin, Bang. Ada ya? Dipisahkan. Anak yatim, fakir miskin. Ustadz, bagaimana menentukan nanti yang fakir miskin? Pertama, ada orang miskin gara-gara punya anak banyak. Dia miskin karena anaknya banyak. Pekerjaan serabutan, maaf cakap, mungkin ngangkat-ngangkat barang orang, jadi kuli bangunan. Kadang ada kerja, kadang tidak. Anak 5 orang. Dia miskin gara-gara anak banyak. Karena juga tak boleh pula dilarang. Nah, maka abang jangan banyak anak katanya. Yang tidak pula melarang dia punya anak, kan hak dia. Nah, jadi yang miskin itu mungkin gara-gara anaknya banyak, dia miskin. Yang kedua, dia miskin itu gara-gara dia sakit, dia sudah tidak lagi bekerja. Maka kalau ada nanti jamaah kita hari ini, dia rajin ke masjid, dia itu tak lagi mampu bekerja karena dia sakit, itu diuntukkan, Pak. Itu kadang-kadang bisa disebut miskin absolut. Kalau tidak ada orang yang ngasih, dia tak makan. Maka masjid, maka jamaah itu wajib memikirkan. Maka bagaimana membentuknya, Ustaz? Bagaimana membentuknya? Maka masjid itu harus mempunyai baitul mal, baitul muamalat, baitul Quran. Baitul muamalah apa? Masjid harus punya usaha untuk mensejahterakan jamaah yang miskin. Jadi besok yang kita mikirkan fisik lagi. Fisik ini sudah selesai masjid kita ini. Pikirkan bagaimana masjid kita memiliki aset, memiliki kebun. Di Kampar, waktu saya ceramah di sebuah musola di bawah jalan tol itu, ada orang Kaltek itu punya kebun kelengkeng 3 hektar, Pak. Dipatahkan oleh yang punya kebun itu, dikasih sama saya, kan mau ceramah. Maka nih Pak katanya, berapa hektar, Bang? 3 hektar. Ini berapa hasilnya, Bang? Ratusan juta ini, Ustaz. Mengalahkan sawit, Pak. Kelengkeng itu. Jadi orang-orang juga tak apalagi kadang dengan sawit, dia nanam buah. Sempatlah masjid kita punya kebun,
Kebun lengkeng 3 hektar kan banyak hasilnya. Bisa kita menghidupi orang-orang miskin yang tak lagi bisa bekerja. Kalaulah kita tidak memikirkan orang-orang miskin, hanya memikirkan anak yatim saja, kita mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi ada orang yang miskin itu gara-gara dia sakit. Tapi sakitnya betul sakit, tidak bisa bekerja. Kadang ada juga orang yang sakit itu sakit tulang rusuknya panjang. Ada rusuk panjang. Tahu ibu-ibu tulang rusuk panjang? Pemalas. Maka istilah tulang rusuk panjang, maka nanti ibu-ibu tolong ibu pulang dari sini, tolong ukur tulang rusuk suami. Cari meteran, abang panjang atau pendek bang? Orang pagi-pagi cari nafkah, abang lolok itu dulu. Kalau panjang bawa ke masjid, kasih bantuan cepat. Kan ada orang yang kadang-kadang seperti itu. Artinya miskin itu bukan karena malas, tapi miskin karena sakit. Yang ketiga, siapa mesti dipikirkan? Ada orang miskin lansia, anaknya sudah ada, anaknya juga miskin. Ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal, bapak-bapak istri sudah meninggal, umur 70, anaknya ada 4 orang Pekanbaru ini, tapi seluruh anaknya pun susah. Siapa memikirkan? Baitul Mal memikirkan, masjid memikirkan, jamaah yang mesti memikirkan. Kalau tidak, kita termasuk pendusta agama. Mobil kita Alphard Fortuner, tetangga kita susah mau sahur saja susah. Nah, jadi mesti harus ada data. Data yang komplit itu di Indonesia itu di mana, Pak? Data yang paling lengkap masjid di Indonesia adalah di Masjid Jogokarian. Itu lengkap data, Pak. Di masjid data tuh. Si A itu darahnya AB, itu ada di masjid, Pak. Rumahnya nomor sekian, anaknya sekian, datanya ini jamaah rutin, ini jamaah sesekali, ini jamaah Ramadan saja, itu lengkap. Maka ada jamaah yang sekali seumur hidup, ada juga. Ada yang hari raya saja. Mesti masjid harus punya data. Ketika bermasalah untuk cari darah, buka apa ya? Buka data masjid. Oh ini diumumkan, Bapak Ibu yang golongan darah AB, Bapak itu sakit, donor darah. Jadi nanti cari orang-orang kaya di sini, suruhlah pengurus masjid ini berangkat ke Yogyakarta itu, belajar manajemen masjid. Tak cukup di sana, berangkat pula ke Pontianak, belajar dengan Kiai Lukmanul Hakim dalam pengelolaan masjid. Sempat masjid itu mandiri, Pak. Ini ditakutkan, Pak. Indomaret, Alfamart, lu risau besok tuh, Pak. Risau besok. Karena masjid punya usaha sendiri. Sempat jamaah masjid belanja ke Masjid Mart, risau Indomaret tutup tuh besok. Bayangkan. Jangankan itu. Berhenti saja umat Islam merokok, Pak, 2 hari tutup gudang garam. Apa-apa dia bisa berhenti merokok? Bisa Ustaz waktu puasa katanya tuh ya. Bayangkan. Begitulah kekuatan duit umat Islam ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka yang mesti harus dijauhi itu kata Nabi, jangan kalian memakan harta anak yatim. Termasuk meminjamkan. Contoh kita pengurus yatim, datang kawan, bro, pinjam lu piti anak yatim. Dikasih pula duit anak yatim itu, dibuat pula dagang duit itu. Itu akan membinasakan. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian wa akalur riba, yang kelima yang membinasakan dosa yang harus diketakuti itu adalah dosa riba. Kan pernah ceramah seorang ustadz kan yang menakutkan orang Indonesia itu, ceramah beliau, seorang yang berkutat dengan perkara riba, transaksi riba, meninggal dunia di Jakarta. Dia taat, dia soleh, menjaga puasa Senin Kamisnya, menjaga sholat duhanya. Setelah dia meninggal dunia karena kesalahan tempat kuburan dibongkar. Baru beberapa jam, Pak, setelah apa itu orang bilang ini bukan yang ini, Pak, ini salah kuburan. Bongkar kata yang punya apa tuh tanah di Jakarta kan dibeli, akhirnya dibongkar, Pak. Padahal dia taat, dia soleh, tapi pelaku riba. Setelah dibongkar lagi, Pak, hangus.
jenazah tuh hangus, bayangkan. Ini membuktikan adanya azab kubur itu. Semasa hidup taat, tapi tidak bertaubat sebelum meninggal dunia itu dari perkara riba. Maka kalau hari ini kita pernah masih transaksi riba, hijrah cepat. Yang dosa-dosa yang telah lewat, kalau kita taubat, Allah akan ampuni. Tapi jangan menambah lagi. Jangan pula nanti berencana. Kan itu kan, walaupun apa Ustaz, asalkan Islam kan masuk surga juga. Biarlah di neraka sebentar katanya. Disangkanya enak di neraka tuh. Biarlah kalau seminggu atau sebulan di neraka katanya. Memangnya enak. Satu hari dunia itu 1000 tahun nanti di akhirat. Begitu lamanya. Maka hati-hati kita perkara riba. Hati-hati, hijrah. Ustaz, saya baru kemarin keluar Ustaz. Ustaz baru ceramah, duit saya baru keluar. Duit itu udah habis. Maka tanamkan azam. Berniat, ya Allah, selesai ini ya Allah, besok ya Allah saya tak ikut lagi ya Allah. Mati kita dalam keadaan itu, Allah telah ampuni dosa kita karena kita sudah berniat bertaubat, tidak mengikuti riba lagi. Maka kan kalau sekarang kan kita tengok sudah agak jarang apa tuh iklan riba tuh. Dulu kan ramai iklan riba besar-besar Pak. Itu orang kaya Pekanbaru juga buat. Seringan-ringan dosa riba sama berzina dengan ibu kandung. 2 hari koyak, dikoyak orang, takut orang nengok itu tuh. Jadi Bapak Ibu yang Allah, ini yang membiasakan, maka kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang masih bertransaksi riba, yang tidak bertaubat, coba tengok hidupnya. Kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang makan riba itu nanti seperti orang yang kemasukan setan. Itu nanti di hari kiamat kemasukan setan Pak. Kalau di dunia kemasukan setan, bisa cari Dr. John Pamil, ahli ruqyah, bacakan ayat ruqyah. Kalau besok di padang mahsyar kesetanan, siapa tukang ruqyah? Jangankan maaf cakap. Maka di dunia coba kita tengok orang yang belum bertaubat dari perkara riba, coba kita, tak ada ketenangan dalam hidup, tak tenang, tak akan pernah tenang. Tapi orang yang hijrah, memang dia tak kaya lagi, hidup pas-pasan, sederhana, berkecukupan, tapi dia mendapatkan ketenangan. Barang siapa yang bertransaksi dengan riba, yang makan riba, sama dengan mengajak Allah itu untuk berperang. Siapa yang bisa menang mengajak Allah untuk berperang? Maka hijrah kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian watawalli yaumaz zuhfi, yang mesti dihindari lagi kata Nabi adalah orang yang lari dari medan perang. Mungkin kita tidak lagi dalam keadaan perang. Ustaz, kalau perang dengan istri, mesti harus lari Pak. Contoh kita perang dalam rumah kan, harus lari satu orang. Kalau enggak masih berperang itu. Kalau mulai istri, langsung lari Bapak cepat. Bawa ke kedai minum kopi. Jangan ditantang pula. Kan kadang-kadang suami istri itu kan ditembaknya oleh istrinya, ditembak pula istrinya. Ini yang jadi masalah. Yang dimaksud ini adalah lari ketika dalam keadaan medan perang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jihad itu memang besar pahalanya, karena memang tantangan jiwa. Sempat adalah pengumuman kan oleh pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mendaftarkan berangkat ke Palestina, nanti akan disediakan biaya perjalanan 5 juta. Insya Allah ada enggak yang ikut tuh Pak? Ada Ustaz. Orang yang putus asa. Saya kata Pak. Kenapa ikut Pak? Bini enggak ni oleh Ustaz kata. Lebih baik pergi jihad kata. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian waqasbul muhsanat, menuduh perempuan baik melakukan zina. Ini bahaya menuduh-nuduh. Bahaya menuduh orang itu. Ini dosa besar. Menuduh perempuan baik melakukan perzinahan. Maka kalau ada bapak-bapak, mungkin orang menyampaikan istri kita selingkuh, maka harus punya data dulu, apa buktinya,
Jangan langsung nuduh-nuduh. Jangan-jangan mungkin orang lain disangka istri kita, mungkin bajunya sama. Ini yang tak boleh, menuduh-nuduh. Maka perlu tabayun, maka perlu klarifikasi supaya kita tidak terjebak dalam lingkup dosa-dosa besar yang harus dijauhi, yang membinasakan hidup manusia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi 7 perkara ini kata Rasulullah SAW, kalau kita lakukan, hidup akan binasa, dunia binasa, akhirat binasa. Maka kalaulah ini pernah dilakukan karena ini dosa besar, tidak ada cara membinasakan dosa besar itu kecuali dengan cara bertaubat. Jadi pertama bagaimana Ustaz? Boleh pertama mandi taubat. Di mandinya siang atau malam Ustaz? Boleh siang, boleh malam. Sunat. Ulama mengatakan ada boleh, itu sunat. Ustaz, kalau kita mandi di Sungai Siak, apa yang harus dibasuh dulu, kaki atau kepala? Kalau kita terjun, kepala dulu Pak. Nah, baca niatnya sengaja aku mandi taubat langsung terjun. Setelah itu tak ada lagi nimbul Pak. Rupanya konai dilantak di kayu itu mati langsung. Nah, maka di rumah saja mandi taubat. Setelah itu solat sunat taubat. Boleh diulang-ulang solat taubat itu, boleh. Setiap malam boleh. Karena kita terus melakukan dosa. Usolli sunatan taubat raka'ataini ada lillahi ta'ala. Solat sunat taubat. Tapi yang Nabi yang dimarahi Allah itu adalah orang yang taubat mempermainkan Allah. Nah, sudah tahu besok, tahu itu diulang lagi, diulang, itu paling marah Allah itu. Itu sama dengan taubat ibu melahirkan itu. Kan ibu-ibu melahirkan itu katanya kan setelah dia beranak, apa kata dia kepada suaminya? Besok saya tak beranak lagi, yang sakit, tahu enggak abang, sakit katanya. Besok 3 bulan mengandung lagi. Tapi katanya enggak mau, terpaksa lah Ustaz katanya. Nah, itu namanya taubat ibu melahirkan. Maka Ustaz Jeffrey Al-Bukhari kan itu lagunya. Ibu kaulah manusia yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi. Karena 4 orang anaknya. Padahal sudah taubat. Itu nama taubat ibu melahirkan. Kalau betul-betul taubat, jangan ikuti lagi. Betul-betul buang jauh-jauh. Pernah syirik, buang jauh-jauh. Pernah ikut riba, buang jauh-jauh, jangan ikut lagi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita terselamatkan dari 7 dosa besar ini. Amin ya rabbal alamin.